Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi. Para ahli Taurat dan tua-tua Yahudi melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan-tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, para murid yang selalu bersama Yesus ternyata tidak mempercayai pemberitaan perempuan itu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya karena pada waktu itu mereka sedang berkabung dan menangis. Ini sungguh pengalaman manusiawi. Seringkali dalam kedukaan dan pergumulan berat, kita meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Kita terbawa arus pergumulan. Kita terlalu fokus terhadap masalah yang dihadapi. Kita tidak fokus kepada Yesus. Kita menjadi kurang percaya dan hal itu sangat berbahaya. Yesus tidak ingin murid-muridnya berhenti dalam ketidakpercayaan, keraguan-raguannya. Sehingga Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya secara berulang-ulang. Sampai hari ini, dengan berbagai cara di semua tempat dan waktu, Yesus senantiasa menampakkan dirinya. Janganlah ragu-ragu, yakinlah bahwa Ia tetap beserta kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk dikagumi, namun untuk diwartakan. Pergilah ke seluruh bumi, disertai dengan janji bahwa Ia akan tetap menyertai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jika kita adalah orang-orang yang tidak meragukan kebangkitannya, maka itu berarti kita juga adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebangkitannya dan kehidupan yang kekal. Dan kepada setiap utusannya, Allah memberikan perlengkapan yang cukup untuk mampu memberitakan Injil. Tak hanya itu,
Ia juga berjanji senantiasa menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.